Gile. Bener-bener lo ngerasain kayak duduk di jok E28 baru keluar dari showroom. Hai guys, balik lagi di Chief ID. Kali ini kita akan ngomongin tentang E28 lagi. Di masa-masa PSBB gini, walaupun nyetir kita harus tetap pakai masker. Kalau nggak nanti lo kena denda. Dan kita akan melanjutkan perjalanan dari restorasi BMW E28 yang biru ini. Kali ini kita akan ke cabin leather. Kalau lo masih ingat video sebelumnya, lo bisa cek di video-video yang sebelumnya. Kita udah ngobrol tuh barengan sama Ndoy. Dia akan merubah kulit atau jok dari BMW E28 yang hitam, yang 520 IS. Nah, dia udah ngabarin kita bahwa udah selesai. Ini sekitar 1 bulanan lah, jadi udah selesai. Karena yang hitam itu lagi dalam proses di Vince Garage, lagi dibener-benerin semua karatnya, kita ngerasa kok sayang banget kalau joknya nggak kepake. Nah, makanya nih sekalian yang joknya E28 yang biru ini mau dibenerin. Sebenarnya sih nggak hancur-hancur banget, cuma kita rasa ya boleh lah penyegaran lagi. Makanya kita mau pakai jok yang udah bener, yang punyanya E28 hitam, untuk dipindahin ke sini. Yuk kita perjalanan ke cabin leather, seperti apa nanti prosesnya, kita ikutin terus. Dan sebelum gue mulai cerita lebih banyak lagi, jangan lupa subscribe, hidupkan tombol notifikasi, kemudian share banyak-banyak video ini, dan juga lo komen di bawah kalau misalkan lo ada pertanyaan tentang E28. Di sini di cabin leather udah nyampe, dan ini dia adalah unit jok dari E28 yang hitam, dan udah diperbaiki, udah direstorasi, keren banget, jadi kayak bener-bener baru lagi. Dan bahannya itu ini susah banget loh nyari yang coraknya BMW klasik kayak gitu. Dan ini dapat warnanya, ini udah dilapisin kulit juga, gila rapih banget. Challenge-nya adalah ketika kita mau pindahin dari E28 IS ke E28 yang biasa, yang I, itu adalah untuk jok belakang, settingannya dia beda. Yang sekarang itu dia nyambung semua dari ujung ke ujung. Kalau yang IS itu ternyata agak kepisah dan bentuknya lebih apa ya, lebih bucket seat sih kalau gue lihat. Jadi lebih ngebucket ke bagian punggung. Terus dia ada pisahan di bagian tengah sini nih, di bagian handrestnya. Ini yang bikin jadi berbeda. Tapi kalau untuk jok depan 100% mirip, jadi aman, tinggal copot pasang aja. Dan harusnya sih nggak lama untuk yang depan, cuma yang belakang ini yang perlu sedikit diakalin. Ini jadi ini bagian dalamnya bisa dilihat, memang nggak diapa-apain. Ini original nih, karat-karatnya dan bagian busa-busanya ini masih dipertahankan pakai yang lama original. Kita ganti yang bagian atasnya aja. Nah, fabriknya udah ganti nih. Oke guys, ini akan unboxing hasil dari restorasi jok E28. Kita unboxing. Kenapa unboxing? Karena ada plastiknya. Gile. Bener-bener lo ngerasain kayak duduk di jok E28 baru keluar dari showroom. Detail-detailnya memang fabriknya yang E28 IS kemarin memang begini, agak-agak berserat, ada alurnya. Kemudian bagian tengahnya motifnya ini mirip banget sih. Dan kalau lo misalkan lagi bangun E28 atau BMW klasik, ini sangat kita rekomen banget ke cabin leather. Alamatnya nanti ada di description box. Oke guys, jadi udah dipasang, tadi prosesnya nggak lama, kira-kira sejaman karena barangnya udah jadi. Nah, gue udah barengan sama Andy nih dari cabin leather. Gue pengen nanya, kemarin kalau kita inget-inget tuh hancur banget pas kita angkat di video sebelumnya. Terus betul. Tantangannya apa sih akhirnya bisa jadi keren lagi kayak gini pas lo lagi produksi? Kesulitannya itu ini apa namanya, untuk busanya.
Busanya kan yang kemarin udah hancur gitu kan. Kita perbaiki sebagian kita perbaiki, kita tapi tetap mempertahankan originalnya lagi. Gitu. Terus untuk bungkusnya sih sebenarnya sama aja. Untuk bungkusnya sama aja, cuman hanya bahannya aja yang agak sulit. Dari bahannya itu yang agak sulit gitu kan. Karena memang saya cari dulu, makanya makan waktu, baru saya kabarin ada bahannya baru kita kerjain. Nah ini juga yang paling keren juga adalah masalah bahan, karena E28 dibilang baru banget juga enggak, karena udah tadi tahun 89 dan nggak sama E30 ya? Beda ya? Beda, bahannya beda. Jadi untungnya kita punya yang biru ini, bisa dibilang ini sih beberapa masih ori, jadi kita kasih ke cabin letter, kita kasih lihat nih, ini yang cariin deh yang semirip ini. Berapa lama kemarin lo cari sampai akhirnya bisa kepasang produksi sampai jadi gini? Kurang lebih saya nyari bahan itu 1,5 bulan sampai 2 bulan lah kurang lebih. Baru dapat bahannya yang mirip dengan originalnya E28. Kalau busa aman ya? Kalau busa aman. Kayaknya kan yang rusak-rusak kita ganti lagi, supaya biar jadinya presisi lagi. Iya benar. Gitu. Dan itu yang gue rasain juga, gue lihat memang presisi banget. Kalau dilihat sih sebenarnya kemarin datang ke sini tuh kondisinya udah hancur dan busanya nggak kelihatan lagi, banyak semutnya. Wah hancur banget ya, pokoknya kita udah nggak ada harapan. Cuma di tangannya cabin letter semuanya bisa kelihatan seperti baru. Dan ada sedikit tips nih buat teman-teman mungkin yang baru aja retrim atau misalkan sekarang lo masih pakai joknya ori. Kira-kira apa sih tips perawatan khusus untuk jok sama interior? Karena kadang-kadang ada orang yang bilang jangan pakai sabun ngebersihinnya, terus harus pakai yang khusus bahan jok. Kalau menurut lo sendiri gimana sih perawatan jok, baik itu leather atau fabric? Kalau fabric memang agak lebih sulit gitu kan. Kalau misalkan bersih untuk kotor agak susah dibersihkan. Tapi lebih baik kita menjaganya aja supaya tetap bersih terus. Itu sih intinya. Untuk bersih ini sih gampang aja, maksudnya pakai foam yang nyari di aftermarket. Itu untuk yang bahan fabric tuh bisa hilang gitu kan. Tapi untuk yang kulit atau sintetis itu lebih mudah perawatannya. Karena pakai sabun biasa pun dilap langsung hilang. Beda dengan fabric kan bahannya dia nyerap kotoran. Nah untuk tipsnya lagi, kalau misalkan kita pergi ke bengkel-bengkel yang kotor gitu kan, lebih baik minta disarungin aja untuk bagian drivernya biasanya gitu. Itu aja sih intinya. Nah yang nggak boleh dilakukan ketika lo pengen ngebersihin jok bahan fabric apa? Jangan sampai terlalu basah. Jangan sampai terlalu basah, oke. Karena di dalam itu ada busa, nanti itu akan menimbulkan bau jadinya. Nah ini yang kejadian kalau mobil-mobil banjir segala macam akhirnya jadi bau ya? Betul. Itu yang jadi bau. Makanya kalau misalkan untuk perawatan habis banjir itu harus dibuka semua. Buka, cuci, laundry, baru bersih pasang lagi. Gitu. Oke, jadi itu tips yang sangat praktikal banget buat kalian semua yang mungkin lagi build mobil atau misalkan kalian punya mobil yang kalian jagain banget. Jadi jangan sampai yang punya mobil bahan jok fabric jangan sampai kena noda-noda atau dicuci yang terlalu berlebihan yang mengakibatkan malahan jadi rusak dan gak ori lagi. Ini dia nyobain langsung dan aduh enak banget, benar-benar bucketnya tuh berasa lagi. Kalau kemarin waktu diangkat dari yang hitam hancur banget kondisinya. Dan sekarang tuh rasanya kayak jok baru keluar dari showroom lagi. Jadi ini E28 versi yang baru keluar dari showroom, kira-kira gue bisa rasain di tahun 89. Wah enak banget sih dan sangat nyaman. Yang paling enak duduk di belakang. Nah, kalau karakter yang jok belakang itu lebih empuk. Kemudian bagian belakangnya tapi tetap berasa sporty karena lo bisa lihat di sini dia lebih meluk punggung lo. Jadi semi bucket. Oke, jadi itu aja episode kali ini, ngebenerin fabric sekaligus karpet E28 yang biru dan langsung penampilannya tuh naik sekitar 20-25%, jadi lebih seger lagi. Jadi buat kalian yang mau modifikasi atau mau restorasi, interior itu penting, tapi lu jangan sampai salah langkah karena interior itu harusnya ada di tahap akhir. Jadi tahap awal harus ada di body, kemudian mesin, tahap akhirnya adalah lo pergi ke salon untuk dipoles, di coating sehingga jadi keren lagi. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe, hidupkan tombol notifikasi dan share sebanyak-banyak video ini. Bye now.